Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Butin Utami selaku koordinator mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di semester 2 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi. Pada kesempatan kali ini, Butin akan menyampaikan tentang isi dari RPP Pendidikan Kewarganegaraan, teknis selama perkuliahan, dan lain-lain. Kode mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan KA 1201 penempatan di semester 2 dengan jumlah SKS-nya 2. Untuk dosen pengampunya itu ada beliau Dr. Andes M. Taufik M. Hakes. Ya, deskripsi mata kuliah nanti bisa dibaca juga ya di RPP. Silahkan nanti sebelum Anda semuanya membuka file ini, terlebih dahulu melakukan download RPP di Skalsa masing-masing kelas. Dan nanti bisa dicocokkan antara yang di PPT ini dengan yang di RPP. Ya, sebelumnya kenapa kita melakukan pembelajaran seperti ini? Karena adanya wabah yang sedang ada di negara kita, sehingga kita harus mengikuti aturan yang ada dengan pembelajaran daring, gitu ya. Nah, untuk RPP yang diupload itu masih RPP yang reguler, yang masih dengan tatap muka. Nah, tetapi tidak jauh beda nanti untuk penggunaan atau aturan untuk pelaksanaan di perkuliahan tersebut. Semua teknis perkuliahan nanti akan dilakukan oleh beliau Bapak Taufik selaku dosen pengampu. Butin hanya membuatkan RPP sekaligus mengecek penugasan. Ya, dan menghitung presensi serta nanti menghitung semua nilai tugas atau komponen yang ada di mata kuliah ini. Semua tugas dan sebagainya nanti akan diberikan, materi juga akan diberikan oleh beliau Pak Taufik. Ya. Komponen mata kuliah atau deskripsi mata kuliah ini terdiri dari identitas nasional, kemudian demokrasi Indonesia, HAM, kewajiban warga negara, kemudian geopolitik, geostrategi. Itu untuk minimal materi yang tercakup, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi dari masing-masing teori tersebut itu harus ada, terutama aplikatifnya di profesi Anda sebagai penata anestesi. Itu nanti ada di dalam tugas, terutama di pokok bahasan hak asasi manusia. Nanti akan ada penjelasan tentang tugas tersebut. Oke. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Di situ sudah tertera semuanya di dalam RPP. Ya, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau 8 sub pokok materi yang ada di RPP. Kemudian untuk evaluasinya, ini sementara yang tertulis di dalam RPP itu masih sama seperti sebelumnya. Jadi untuk UTS dan UAS itu bobotnya adalah 30% yang nanti diambil hasil nilai ujiannya. Kemudian akan ada kuis di setiap pertemuan, itu akan diambil 15% dan tugas individu itu nanti akan diambil 25%. Nah, tapi ini nanti mungkin akan ada perubahan ya, akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Nanti akan diumumkan oleh Butin untuk teknis evaluasinya yang nanti diputuskan.
Untuk sementara ini masih sesuai dengan RPP-nya, yaitu UTS, UAS, kuis, dan tugas. Kemudian ketentuannya, semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah ini itu wajib untuk membaca materi atau wajib hadir ya. Dalam hal ini hadirnya adalah kalian mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di Skalsa. Jadi itu akan menjadi penilaian tersendiri. Jadi kalau Anda tidak masuk situ artinya Anda tidak mendownload materi dan juga tidak membaca materi tersebut. Dan tidak mengerjakan tugas pastinya. Karena di setiap pertemuan nanti akan ada tugas dan kuis yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Kemudian penugasan tersebut segera dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ada di dalam Skalsa. Ya, untuk mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas, nanti akan ada sanksi tersendiri berupa pengurangan nilai tugas yang dikumpulkan. Ya, jadi pengurangannya itu kalau tugasnya dikumpulkan terlambat. Kemudian kehadiran ini kalau di RPP masih tertuliskan 75% dari seluruh pertemuan, tetapi karena ini kita kuliahnya adalah daring atau online, harus download, harus baca, wajib 100%. Artinya bagaimana? Karena Anda nanti akan diberikan waktu, kelonggaran waktu selama kurang lebih 1 minggu di minggu-minggu berikutnya, khusus yang minggu pertama dan minggu kedua. Jadi ini kemarin tanggal 16, kemudian perkuliahan jadwal yang dilakukan di tanggal 16 harusnya di tanggal 16 itu diberikan kesempatan dalam waktu 2 minggu sampai minggu depan, sehingga ada pemadatan di minggu pertama dan minggu kedua, pemadatan materi maksudnya, karena di minggu pertama ini harusnya sudah masuk, tapi karena keadaan jadi yang materi minggu pertama atau pertemuan minggu pertama dialihkan ke minggu kedua, sehingga minggu kedua space tugasnya akan diberikan waktu 1 minggu, sementara yang minggu pertama akan diberikan waktu 2 minggu sampai minggu kedua. Itu untuk ketentuan secara umumnya. Pembelajaran ini nanti direncanakan pertemuannya total yang harusnya 14 minggu nanti akan dimajukan menjadi 7 minggu pertemuan, atau tetap 14 kali pertemuan, tetapi dalam 1 minggu itu akan ada 2 kali pertemuan, sehingga akan dipadatkan menjadi hanya 7 minggu. Nah, nanti kemungkinannya ini untuk evaluasi Putin belum bisa menyampaikan secara lengkap ya, karena belum ada keputusan, nanti akan disusulkan. Mudah-mudahan tetap evaluasi ada atau hanya 1 kali. Kemudian jadwal perkuliahan bisa dilihat di RPP. Untuk kelas A setiap hari Rabu jam 12.50 sampai 14.30. Kelas B juga hari Rabu setelah kelas A yaitu 14.30 sampai 16.10. Sementara kelas C setiap hari Jumat pukul 12.50 sampai 14.30. Nah, pesan Putin ini, setiap kelas itu harus membuat atau menunjuk PJ mata kuliah. Ya, silahkan dibahas di grupnya masing-masing. Tunjuklah 1 PJ mata kuliah yang nanti tugasnya untuk mengatur jalannya perkuliahan atau memastikan materi sudah terupload atau belum dan sebagainya. Atau nanti ke belakangnya ketika situasi sudah memungkinkan, kita akan ketemu dengan tatap muka di kelas juga, itu butuh untuk koordinasi. Gitu ya. Kemudian